Di balik wibawa seorang kepala sekolah ternama, menyimpan rahasia kelam sebuah hubungan gelap yang melibatkan seorang pebisnis terkenal. Hubungan mereka bukan hanya sekadar perselingkuhan, itu adalah kisah penyelewengan kekuasaan dan korupsi jutaan dolar yang dijaga rapat-rapat selama lebih dari 1 dekade. Ketika skandal ini akhirnya terungkap, reputasi, keluarga, dan karir mereka hancur dalam sekejap. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kamu, Koh Yong Chia. Adalah seorang kepala sekolah ternama di Singapura. Seorang pria yang telah mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan dan dihormati karena dedikasinya. Di usia 61 tahun, reputasi Koh berada di puncak, terkenal sebagai pemimpin disiplin yang memimpin sekolah-sekolah prestisius seperti He Chinese High School, Jurong Junior College, dan River Valley High School. Namun, siapa sangka di balik kepribadian dan ketenaran ini, Koh menyimpan rahasia kelam yang melibatkan pengkhianatan, manipulasi, dan korupsi. Cerita ini dimulai pada tahun 2001, ketika Koh pertama kali bertemu dengan Ivy Loke Wailin, seorang wanita berusia 51 tahun yang memiliki perusahaan penyedia peralatan pendidikan. Ivy adalah sosok yang cerdas, tangguh, dan ambisius, mempunyai karir sukses di dunia bisnis yang mendekatkan dirinya dengan banyak sekolah besar di Singapura. Kerjasama profesional ini merupakan proyek yang bermanfaat bagi keduanya. Koh mendapat pasokan peralatan pendidikan berkualitas tinggi, dan Ivy mendapatkan kontrak bernilai besar yang menguntungkan perusahaannya. Hubungan mereka pada awalnya tidak lebih dari sekadar urusan bisnis. Mereka bertemu secara rutin untuk membicarakan detail kontrak, strategi pengadaan, dan segala hal teknis yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah-sekolah yang dipimpin Koh. Koh terpikat dengan kecerdasan Ivy, dan di sisi lain, Ivy terkesan dengan pengalaman Koh yang begitu mendalam dalam dunia pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan-pertemuan yang awalnya kaku berubah menjadi lebih hangat. Percakapan bisnis perlahan merambah ke topik-topik pribadi. Saat berada dalam perjalanan bisnis ke Tiongkok pada bulan Maret tahun 2001, Koh dan Ivy mendapati diri mereka berbicara tentang kehidupan masing-masing hingga larut malam. Ivy bercerita tentang pernikahannya yang berada di ambang kehancuran dan konflik yang dia alami dengan suaminya. Koh juga terbuka, berbagi kisah-kisah pribadinya, merasakan keakraban yang belum pernah ia dapatkan dari wanita lain. Malam itu, dalam kehangatan perbincangan yang begitu dalam, batas-batas pun terlupakan. Mereka tenggelam dalam perasaan baru yang sulit dijelaskan. Koh dan Ivy melintasi batas yang seharusnya tak boleh mereka lewati. Hubungan yang awalnya sekadar bisnis berubah menjadi asmara. Koh, yang selama ini dikenal sebagai sosok teladan, kini terjerat dalam hubungan rahasia dengan Ivy, dan mereka mulai menjalani kisah asmara di balik pandangan publik yang tidak mengetahui apapun, dan diam-diam sering keluar masuk hotel untuk berkencerit. Dan yang paling mengejutkan, cara mereka melepaskan hormon-hormon yang sudah memuncak, yaitu memanfaatkan beberapa strategi untuk menjaga agar hubungan mereka tidak terungkap oleh orang lain. Mereka menjadwalkan pertemuan di lokasi yang tidak mencolok, seperti hotel atau tempat umum yang tidak ramai, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Pertemuan ini diatur dalam waktu yang tidak mencolok, seringkali di luar jam kerja. Mereka juga sering mengalihkan perhatian orang lain dengan alasan pertemuan bisnis. Ini memberikan legitimasi bagi kehadiran mereka bersama dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara intim di luar konteks profesional. Koh dan Ivy bisa jadi menggunakan nama samaran atau menghindari membahas detail pribadi saat bersama teman atau rekan kerja, menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menggunakan pesan teks atau aplikasi komunikasi yang lebih aman untuk saling menghubungi, dan selalu berhati-hati agar tidak ada jejak yang tertinggal. Menghindari telepon langsung juga bisa menjadi cara untuk mengurangi risiko. Dengan semua langkah ini, mereka berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap tersembunyi dari pandangan orang lain. Meskipun risiko tetap ada, ketidakpastian dan ketegangan akibat rahasia ini, pada akhirnya, menjadi beban psikologis bagi keduanya.
Selama bertahun-tahun, Koh dan Ivy menjaga hubungan ini dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu betapa berbahayanya jika hal ini terbongkar, karena keduanya telah memiliki pasangan. Rahasia mereka seolah terjaga dengan rapi, terselubung dalam pertemuan-pertemuan bisnis yang rutin. Meskipun mereka berada dalam situasi yang salah, hubungan gelap ini memberikan mereka pelarian dari kenyataan hidup yang menekan. Namun, hubungan ini mulai berisiko ketika Ivy resmi bercerai dari suaminya pada tahun 2005. Tak lama setelah perceraian tersebut, Koh menandatangani 6 kontrak besar dengan perusahaan Ivy, dengan total nilai kontrak lebih dari $162.000 Singapura. Berbagai kontrak tersebut disetujui tanpa proses yang memadai, dan kecurigaan mulai muncul di kalangan pejabat pendidikan. Apalagi, nilai kontrak tersebut dinilai tidak masuk akal bagi pengadaan peralatan pendidikan yang disediakan oleh Ivy. Pada bulan November di tahun yang sama, Koh dipanggil untuk menghadiri rapat dengan Menteri Pendidikan Singapura. Di hadapan para petinggi dan koleganya, ia ditanyai secara langsung mengenai kontrak yang ditandatanganinya dengan perusahaan Ivy. Menteri pun dengan tegas menanyakan apakah ada hubungan lebih dari sekadar bisnis antara dirinya dan Ivy. Koh terdiam sejenak, dadanya berdegup kencang, namun dengan tegas ia menyangkal tuduhan tersebut. Pengakuan itu membawa Koh kembali ke rutinitas sehari-harinya, seolah tak pernah ada yang terjadi. Namun, di balik penampilan tenang, Koh mulai merasa tertekan dengan keputusan yang diambilnya. Setiap hari ia dihantui rasa bersalah, ketakutan akan rahasianya yang suatu saat akan terbongkar. Ivy, meskipun tidak hadir di tengah kegelisahan Koh, kerap kali menghubunginya untuk memastikan bahwa hubungan mereka tetap aman. Kisah ini pun tidak berhenti di sana. Semakin lama, Koh semakin sering terlibat dalam pengadaan dana-dana besar yang tampaknya tidak bersih. Penandatanganan kontrak-kontrak yang semakin mencurigakan membuat pejabat pendidikan terus mengawasi gerak-geriknya. Desas-desus mulai terdengar bahwa Koh mungkin terlibat dalam kasus favoritisme dan manipulasi kontrak, membuat reputasinya sebagai kepala sekolah mulai tercoreng di kalangan tertentu. Selama lebih dari 1 dekade, Koh berusaha mempertahankan citra sempurna di mata publik. Namun tanpa disadari, langkah yang diambilnya telah membawanya semakin jauh ke dalam jurang. Hingga akhirnya, pada tahun 2012, saat usianya telah menginjak 61 tahun, penyelidikan internal pemerintah menemukan adanya dugaan korupsi dalam beberapa kontrak yang ditandatangani Koh. Penyelidikan ini menemukan ketidaksesuaian aliran dana sebesar $3 juta Singapura yang mengarah ke proyek-proyek yang melibatkan perusahaan milik Ivy. Panggilan pengadilan pun dilayangkan, dan pada saat itulah Koh sadar bahwa akhir dari rahasianya semakin dekat, tidak ada lagi yang dapat ia sembunyikan. Di hadapan hakim, ia memutuskan untuk mengakui segalanya. Koh mengungkapkan bahwa hubungan dengan Ivy memang telah melampaui batas profesionalisme dan bahwa ia telah memberikan keterangan palsu pada tahun 2005 saat ditanya oleh Menteri Pendidikan. Pengakuan ini mengejutkan para hakim dan publik yang hadir di persidangan. Warga Singapura, yang pernah memandangnya sebagai figur terhormat, merasa kecewa dengan skandal ini. Koh yang dulu dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan jujur, kini menjadi contoh buruk dari seorang pemimpin yang menyalahgunakan posisinya. Sementara itu, Ivy yang awalnya dikenal sebagai pengusaha sukses, kini menjadi sosok yang dibenci oleh masyarakat. Pengakuan ini membawa dampak yang luas bagi Koh dan Ivy. Keduanya kehilangan kehormatan dan reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Koh mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah, sementara Ivy mengalami kemunduran besar dalam bisnisnya. Dampak psikologis pun tidak dapat dihindari. Koh sering teringat akan keputusan-keputusan yang telah diambilnya, penuh penyesalan atas setiap kesalahan yang diperbuat. Dalam hatinya, Koh sadar bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghapus rasa sakit yang ia timbulkan pada keluarganya. Di akhir persidangan, Koh mendapat hukuman yang setimpal atas korupsi dan pengkhianatannya. Pengadilan memutuskan Koh bersalah atas tuduhan korupsi dan memberikan keterangan palsu.
dan ia diharuskan menjalani masa tahanan serta membayar denda besar. Ivy pun tak terhindar dari hukuman karena terlibat dalam praktik bisnis yang tidak jujur. Hubungan gelap mereka kini telah berakhir dalam kehancuran yang menyedihkan. Kisah ini menjadi pembelajaran yang mahal bagi masyarakat Singapura. Sepandai-pandainya menyembunyikan kebenaran, suatu saat kebohongan akan terbongkar. Koh dan Ivy adalah contoh nyata bahwa keserakahan, pengkhianatan, dan kepalsuan akan berujung pada kehancuran. Di balik topeng yang dikenakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka menunjukkan bahwa jalan pintas dan penyalahgunaan wewenang hanya akan membawa kesulitan dan penyesalan. Bagi Koh, tidak ada lagi pengembalian dari semua yang hilang, dan ia harus menjalani sisa hidupnya dengan menyadari bahwa ia pernah berada di puncak kehormatan, namun memilih jalan yang keliru. Kini ia harus menanggung semua konsekuensinya, menyaksikan reputasinya hancur di mata publik, keluarga, dan orang-orang yang pernah menghormatinya. Setelah skandal terbongkar, Koh Yong Chiah mendapati dirinya hidup dalam penyesalan yang semakin mendalam. Hari-harinya di dalam penjara tidak hanya membuatnya kehilangan kebebasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pikiran dan hati untuk terus-menerus merenungi kesalahan yang telah ia perbuat. Setiap hari ia mengingat masa lalunya, membayangkan kehidupan yang mungkin berbeda seandainya ia tidak memilih jalan keliru bersama Ivy. Ivy sendiri, yang kini berjuang di tengah keruntuhan karirnya, harus menghadapi tekanan sosial dari keluarga, mantan rekan bisnis, dan masyarakat yang memandangnya dengan kekecewaan. Di dalam jeruji besi, Koh memutuskan untuk memperbaiki hidupnya, setidaknya dalam keterbatasan yang ia miliki. Ia mulai menulis catatan tentang hidupnya, mengingat momen-momen penuh kehormatan yang pernah ia miliki sebagai kepala sekolah. Sebelum semua berubah, setiap pagi ia merenungkan bagaimana dirinya yang dulu dikenal sebagai panutan justru memilih jalan gelap yang menghancurkan segalanya. Beberapa waktu kemudian, Koh mulai berhubungan kembali dengan keluarganya yang sempat terputus. Awalnya, hubungan mereka terasa dingin dan penuh rasa canggung. Anak-anaknya, yang dulu sangat menghormatinya, kesulitan menerima bahwa sosok yang mereka banggakan telah berkhianat dan menodai nilai-nilai keluarga. Namun, Koh terus berusaha meminta maaf dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Ia menulis surat kepada anak-anaknya, menjelaskan kesalahan yang ia buat, serta berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lambat laun, meskipun sulit, keluarganya mulai membuka diri untuk kembali berkomunikasi. Suatu hari, Koh mendengar kabar bahwa Ivy akan menjalani terapi akibat tekanan mental yang dialaminya setelah skandal terkuak. Terpikir olehnya bahwa mungkin ini adalah waktunya untuk berbuat lebih baik, sekalipun tak banyak yang bisa ia lakukan. Koh mengirimkan sepucuk surat permintaan maaf kepada Ivy, bukan untuk menghidupkan kembali hubungan mereka, tetapi untuk memutuskan semua keterikatan yang dahulu menjatuhkan mereka berdua. Koh berjanji untuk melanjutkan hidupnya tanpa melibatkan Ivy lagi, menyadari bahwa kesalahan mereka tak dapat diulang dan bahwa masing-masing dari mereka harus mencari jalan penebusan masing-masing. Hari-hari berlalu, dan waktu perlahan membalut luka yang terbuka dalam hidup Koh. Ia mulai mengajarkan beberapa narapidana di penjara, membagikan pengetahuan akademis yang ia miliki dan mencoba membantu mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Koh merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara ia bisa menebus kesalahannya dengan membantu orang lain keluar dari jalan yang kelam. Saat akhirnya masa tahanan Koh berakhir, ia keluar dari penjara sebagai orang yang berbeda. Kehidupan di luar penjara tak mudah baginya. Kehormatan dan reputasi yang dulu ia banggakan telah lenyap, dan ia harus menjalani hidup yang lebih sederhana, tanpa posisi atau kekuasaan seperti dahulu. Cerita Koh pun menjadi pelajaran bagi banyak orang, mengingatkan bahwa tak ada jalan pintas menuju kesuksesan sejati tanpa ketulusan dan integritas yang kokoh. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komennya. Dan pesan dari cerita ini adalah bahwa ketulusan dan integritas merupakan fondasi penting dalam kehidupan. Setiap kesalahan yang ditutupi akhirnya akan terbongkar, dan jalan penebusan sering kali berat. Namun, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, meski tidak mudah, dengan menjalani hidup yang lebih bermakna.